Dongeng Timun Mas dan Buto Ijo. Suatu ketika, di hutan belantara, hiduplah seorang nenek tua yang hidup sendirian. Dia bernama Mbok Sarni. Dia memimpikan agar kehidupannya ditemani oleh seorang anak yang bisa menemaninya untuk merawat ayam dan ternak yang dimilikinya. Dia sangat mendambakan untuk mendapatkan seorang anak. Pada suatu hari, Mbok Sarni berjalan-jalan untuk mencari kayu bakar untuk keperluan sehari-hari di tengah hutan. Namun, di tengah perjalanan, alangkah terkejutnya dia ketika bertemu dengan seorang buto ijo atau raksasa yang sangat besar sekali. Hei nenek tua, aku sangat lapar. Berikan anakmu kepadaku. Aku sudah lama tidak memakan daging manusia. Dengan rasa takut yang luar biasa, Mbok Sarni pun menjawab, "Maaf Buto Ijo, aku tidak memiliki seorang anak. Sungguh Buto Ijo, aku hanya hidup sebatang kara. Aku tidak memiliki seorang anak." Baiklah, ini kamu akan kuberi sebuah timun mas. Biji ini kamu pelihara selama 2 minggu, dan selama 2 minggu dia akan tumbuh dan akan keluar seorang anak bayi dari dalam timun tersebut. Tapi setelah berusia 6 tahun, kamu harus memberikannya kepadaku. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni pun mengiyakan syarat yang telah diberikan oleh Buto Ijo tersebut. Dan Mbok Sarni pun pulang dengan membawa biji timun mas untuk ditanam dan dipeliharanya dengan baik. Setelah 2 minggu, benar apa yang dikatakan oleh Buto Ijo. Muncullah timun mas yang berwarna kuning keemasan di antara tanaman timun yang ditanam oleh Mbok Sarni. Kemudian Mbok Sarni pun memetik buah timun mas tersebut dan membawanya ke dapur di rumahnya. Kemudian dengan hati-hati Mbok Sarni pun membelah timun tersebut, dan ternyata dari timun tersebut muncullah seorang anak bayi yang sangat cantik sekali. Mbok Sarni pun terkejut dan bahagia luar biasa melihat kenyataan tersebut. Dia kemudian merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang sesuai dengan keinginan yang didambakannya selama ini, yakni memiliki seorang anak perempuan yang bisa menemaninya pada saat berada tinggal di rumahnya. Mbok Sarni pun memberikan nama Timun Mas. Setelah 6 tahun berselang, Timun Mas tumbuh menjadi seorang anak gadis yang sangat lincah, anak gadis yang cantik, yang selalu menemani kemanapun Mbok Sarni pergi, dan selalu menemani Mbok Sarni untuk bermain. Suatu ketika, pada saat Timun Mas menemani Mbok Sarni bermain di tengah hutan, muncullah derap kaki langkah seorang Buto Ijo. Mbok Sarni, sesuai janjiku, setelah 6 tahun berikan timun mas kepadaku.
Oh iya Buto Ijo, tentu saja. Aku ingat, tapi Timun Mas masih belum siap. Aku minta waktu lusa saja ya, kamu ambil Timun Mas. Baiklah kalau begitu. Besok lusa aku kesini lagi untuk mengambil timun mas. Mbok Sarni pun pulang ke rumah dengan rasa cemas. Dia tidak rela jika Timun Mas diberikan kepada Buto Ijo. Semalaman dia tidak bisa tidur, memikirkan apa yang harus dilakukan agar Timun Mas tidak bisa diberikan kepada Buto Ijo. Dia pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi petunjuk untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dan di dalam mimpinya dia pun menemukan sebuah firasat dari seorang kakek yang bernama Begawan Adiwangsa. Dan di dalam firasat tersebut, seorang kakek tersebut memerintahkan kepada Mbok Sarni untuk memberikan kepada Timun Mas sebuah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk dibawa oleh Timun Mas ketika dikejar oleh Buto Ijo. Keesokan harinya, Mbok Sarni pun bergegas memberikan keempat benda tersebut untuk diberikan kepada Timun Mas, dan Timun Mas pun disuruh berlari. Sini Timun Mas, jangan lari kamu. Sini. Dan Timun Mas pun berlari sekencang-kencangnya untuk lari dari Buto Ijo. Ketika Timun Mas pun melemparkan sebuah biji mentimun ke arah Buto Ijo. Dan seketika itu pun juga Buto Ijo pun dirampati dengan berbagai macam timun yang akhirnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan jangan lari kamu Timun Mas. Dan ternyata Buto Ijo pun bisa melepaskan diri dari jeratan timun yang membelit tubuhnya. Selanjutnya dia pun bergegas mengejar Timun Mas. Tolong aku, tolong. Tidak ada yang bisa akan menolongmu Timun Mas. Kemudian Timun Mas pun mengeluarkan jarum yang akhirnya menjadi bambu-bambu yang raksasa yang akhirnya membelit tubuh si raksasa untuk membelit tubuhnya dan tidak bisa berjalan. Namun upaya itu pun gagal dan Buto Ijo berhasil melepaskan diri dari jeratan bambu besar yang memiliki banyak duri. Jangan lari Timun Mas, sini kamu. Selanjutnya Timun Mas pun lari sekencang-kencangnya dan melemparkan garam. Dan garam tersebut akhirnya menjadi lautan luas yang menenggelamkan raksasa Buto Ijo tersebut. Akan tetapi Buto Ijo tersebut masih bisa berenang dan bisa mengarungi samudera lautan luas tersebut dengan leluasa dan mengejar terus Timun Mas. Kamu tidak bisa membunuhku Timun Mas. Aku bisa berenang. Sini kamu. Dengan kepanikan yang luar biasa, Timun Mas pun akhirnya melemparkan senjata terakhirnya, yaitu terasi. Dan sekala itu, terasi tersebut akhirnya berubah menjadi lava yang panas yang akhirnya menenggelamkan si raksasa Buto Ijo tersebut dalam lava yang panas dan tidak bisa melarikan diri darinya. Dan akhirnya si Buto Ijo pun tewas tenggelam oleh lava panas yang dilemparkan oleh Timun Mas. Panas. Melihat Buto Ijo telah tewas, Timun Mas pun berlari kegirangan untuk menemui sang ibu yakni Mbok Sarni. Akhirnya mereka pun bertemu dan hidup bahagia selama-lamanya tanpa diganggu oleh
Buto Ijo. Refleksi atau pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan. Maka, marilah kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia, kepada teman, kepada orang tua, kepada lingkungan kita, ataupun kepada sesama manusia. Salam dan bahagia untuk kita semuanya.